Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Oke, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semuanya mengenai satu informasi, yaitu sebuah mobil ya pastinya, yang mungkin bisa jadi pilihan buat teman-teman semua yang lagi mau persiapan untuk mudik. Kira-kira mobil apa yang enak buat mudik sih tahun ini? Siapa yang mau mudik tahun ini? Oke, simak terus videonya karena saya akan membahas sebuah mobil yang memang bisa dibilang ini cocok banget untuk dibawa jarak jauh karena memang nyaman, lega, dan pastinya enak buat dikendarai. Oke, simak terus videonya ya. Jangan lupa untuk yang baru mampir untuk subscribe di channel ini dan nyalakan loncengnya. Oke, teman-teman, let's do it. Mobilnya adalah sebuah mobil Toyota Innova tahun 2011 bertransmisi otomatis ya. Jadi ini Matic, mobil Matic. Oke, kenapa saya bilang ini mobil nyaman untuk dikendarai jarak jauh? Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bodinya yang besar ya. Terus ground clearance-nya yang cukup tinggi. Terus wheelbase-nya yang panjang, pasti dalamnya lega. Oke, ini adalah Innova tahun 2011 yang mana bisa dilihat perbedaannya dengan Innova sebelumnya. Itu terletak pada grillnya. Grillnya udah kelihatan lebih keren. Menurut saya sih lebih keren yang ini ya dibanding yang penerusnya, karena dia lebih nampak grillnya itu kegedean kalau menurut saya, tapi itu selera lagi ya teman-teman ya. Oke, kalau grillnya menurut saya ini lebih oke ya, lebih kelihatan manis. Terus lampunya juga kelihatan lebih sangar ya. Dia masih halogen. Terus sudah dilengkapi dengan fog lamp ya. Terus bumpernya juga kelihatan keren lah ya. Nah, saya tidak akan bahas mengenai nampaknya seperti apa karena teman-teman sudah tahu, saya yakin teman-teman sudah tahu mobil ini secara looknya ya, secara kelihatan lihatnya seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di jalanan. Masih banyak banget loh ini bisa ditemui mobil Innova ini. Oke ya, jadi kenapa saya bilang mobil ini nyaman? Satu lagi tadi saya bilang selain bodinya yang besar, terus ground clearance yang tinggi, terus kapasitas penumpang yang cukup lega ya, dan enak dikendarai untuk jarak jauh. Ini tensinya langsung kita masuk ke dalam ya. Oke, ini looknya dari luar ya mengenai interior mobil ini. Kalau dari door trimnya seperti ini untuk yang tahun 2011. Apakah ini sudah gantian ya? Apa ini kayak yang tipe tertingginya ya, jadi sudah pakai wood panel. Ini masih kain, ini hard plastik. Ini door trimnya semua pakai hard plastik. Ada speaker, ada side pocket seperti ini. Terus di sini ada handle-nya. Ini power window-nya, autonya bagian kanan aja. Ini lock. Ya, ini window lock. Oke, semuanya masih kelihatan bagus ya. Ini tahun 2011. Oke, kita masuk ke dalam. Ini lihat joknya sepertinya sudah di red trim sepertinya, karena ini bagus ya. Dalamnya aslinya dia joknya itu fabric, warnanya cream beige gitu ya. Oke, kita lihat dari posisi mengemudi. Nah, ini layout dashboardnya. Dia berbahan hard plastik. Simple, nggak banyak instrumen-instrumen yang aneh-aneh. Dia cuma di sini ada apa namanya ini untuk double din ya, layar sentuh. Kemudian di sini ada untuk sirkulasi udara, ini hazard, ini AC-nya masih sistem model putar. Kemudian ini untuk instrumen clusternya, terus speedometer seperti ini ya. Di sini untuk matic ya, penunjuk perpindahan matic untuk temperatur, dan semuanya masih analog. Oke. Terus yang tipe ini tipe mediumnya kalau nggak salah nih ya. Jadi bukan tipe tertingginya. Itu belum dilengkapi dengan tombol-tombol yang ada di sini. Biasanya kan yang tipe tertingginya dia sudah ada tombol-tombol untuk mengatur audio dan lain-lain. Ya oke, ini untuk fitur wind mirrornya. Ya, saya tidak menemukan rear defogger di sini. Ya, untuk kisi-kisi AC-nya teman-teman bisa lihat sendiri di sini posisinya seperti ini.
agak sedikit berbeda dengan Innova yang sebelumnya kalau nggak salah ya. Nah sekarang kan Innovanya sudah Innova Reborn. Oke, kelihatan seperti ini teman-teman. Mungkin agak gelap ya karena emang nih situasinya agak mendung, jadi agak gelap. Nah ini kita lihat dari posisi mengemudi. Kalau saya pribadi merasakan sangat nyaman sekali ya, ergonomis banget ini pegangannya, terus bagaimana joknya seperti ini, sangat enak sekali. Di sini sudah dilengkapi dengan tilt steering, jadi setirnya sudah bisa naik turun, cuma dia belum teleskopik. Ini untuk instrumen wipernya, maksudnya untuk menggunakan wiper. Di sini lampu sennya seperti biasa lah ya. Oke, seperti itu. Ya untuk kaca spionnya ini sudah day night ya. Ini sayang banget ini dashcamnya lepas. Ya seperti itu teman-teman untuk layout bagian dashboard. Nah kita turun ke bagian tuas transmisi, dia bentuknya seperti ini, Toyota ya. Oke, ini ada cup holdernya dua, sini handbrake, di sini ada penyimpanan konsol. Ya, desainnya cukup baik ya, cukup bagus menurut saya, masih sangat enak dilihat dan masih rapi semuanya. Ya, pemiliknya juga belum lama membeli mobil ini, dan ini kayaknya memang mobil simpenan, jadi bukan mobil simpenan ya, simpenan dalam tanda kutip ya teman-teman. Ini memang mobil yang disimpan, jarang dipakai, jadi kondisinya masih sangat baik. Kalau nggak salah dengar-dengar yang punya pertamanya dokter. Oke, itu seperti itu teman-teman. Ini Innova ya. Cuma informasi yang saya dapat untuk Innova ini yang bensin, kan ada yang bensin ada yang solar. Kalau yang bensin ini agak sedikit boros katanya seperti itu. Cuman ya kalau nyaman ya terserah ya teman-teman. Nyaman tapi agak boros ya mungkin even lah ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau udah nggak enak terus boros pula, nah itu yang jadi masalah. Oke, kita langsung ke baris kedua ya. Kita keluar langsung masuk ke baris kedua. Nah ini di baris kedua seperti ini kondisinya. Door trimnya juga masih sangat rapi sekali. Ya, ini berbahan fabric. Terus ini biasa hard plastik. Sudah dilengkapi dengan cup holder di bagian sisi door trim, dan sini ada speakernya. Dan sekali lagi sudah dibuat motif wood panel. Oke, kita masuk sekarang ya. Ini layoutnya untuk dashboard kalau dari belakang. Dan posisi duduknya luar biasa, sangat lega. Ya, ini kakinya masih lebar sekali dan bisa masuk ke bawah, itu bisa selonjoran teman-teman. Dan kalau dilihat posisi saya duduk ya, nah ini headrestnya itu bisa menyangga kepala dengan sangat nyaman, dan ini bisa di reclining. Nah bisa rebah loh. Nah jalan jauh enak banget gini nih, tiduran, aduh nyaman sekali. Ya aslinya enak banget. Coba lihat teman-teman, posisi duduknya bisa rebah seperti itu ya. Bisa sangat nyaman sekali kalau duduk di belakang ini, meskipun bukan captain seat ya, jadi ini belum captain seat, jadi masih satu baris. Oke, impresi duduk di bagian baris kedua ini, aduh enak banget. Ya, ini sudah dilengkapi dengan double blower, jadi nggak usah khawatir di bagian belakang nggak bakal kegerahan. Oke. Nah ini di bagian belakang sangat luas sekali,
Ya, ini gundukan tengahnya pun nggak terlalu tinggi, jadi ini masih bisa menjadi tempat untuk menaruh tas biasanya ya. Kalau teman-teman pulang kampung tuh biasanya di bagian tengah ini, ya di bagian tengah ini tuh biasa dijadikan tempat untuk space ya, space untuk naruh tas. Ya, jadi meskipun kaki agak terganggu, tapi memang biasa begitu kalau orang pulang kampung, karena di atasnya nggak ada raknya ya. Jadi kalau memang nggak ada rak, jadi kita pakai space ini untuk naruh barang ya. Joknya seperti itu, luas banget teman-teman. Jadi untuk mengangkut 1, 2, 3 orang di bagian baris tengah ini sangat cukup sekali. Lihat posisinya tuh, bisa selonjoran kaki, bisa tiduran. Oke, ya. Terus bagian belakang seperti itu. Nanti kita rasakan duduk di belakang. Oke, saya mau coba loncat ke belakang. Caranya seperti apa ya? Oh ya, di sini ada tuasnya nih teman-teman. Oke, langsung kita coba ke belakang. Nah, untuk masuk ke belakang itu ada tuasnya di sini. Angkat. Seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita, nah gitu. Kalau kita angkat, kita lipat. Ada sepatu. Coba kita masuk ke dalam. Oke. Kita sekarang ya, sekarang saya sudah ada di posisi baris ketiga. Ini posisi joknya seperti ini, masih bisa reclining teman-teman, dan lumayan masih sangat nyaman menurut saya di baris ketiga ini. Posisi duduknya, posisi kaki ya meskipun agak mentok ya untuk saya, tapi nggak mentok banget, dia masih ada ya 1 jari lah tuh, dan masih nyaman untuk duduk di sini ya. Oke, seperti itu teman. Dan di bagian sisi kanan kirinya itu ada, ini ada cup holder, ini hard plastik semuanya seperti itu. Dan di sini juga ada 2 cup holder, yang sebelah kanan, 1 cup holder sebelah kiri, dan sudah dilengkapi dengan seat belt semuanya. Jadi keselamatan selalu diutamakan di sini. Ya. Untuk headrestnya ini seperti ini modelnya, bisa diangkat dan bisa menyangga kepala dengan sangat nyaman, dan enak banget ini duduk di belakang ini. Ya. Headroomnya juga masih cukup lah ya. Untuk berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini bisa bertiga kayaknya deh kalau orangnya kecil-kecil. Kalau orangnya kayak saya semuanya, ini bisa bertiga di belakang juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 penumpang bisa masuk di mobil ini. Ya. Jadi gitu teman-teman, impresi duduk di belakang tuh enak. Dan memang ini Innova terkenal cukup nyaman ya kalau untuk perjalanan jarak jauh. Jadi nggak salah kalau memang teman-teman pilih Innova misalnya untuk mudik. Oke, sekarang kita ke bagian bagasi. Kita mau lihat posisinya bagasinya kayak apa, apakah cukup mau menampung bawaan ya, barang-barang untuk mudik. Lihat bagian bagasinya, kita buka. Oke, pegasnya masih sangat baik ya. Nah, ini posisi belakang seperti ini, dan voila, ternyata cukup luas juga ini bagasinya. Ini masih bisa koper loh. Kalau ini kan direbahin sedikit ya. Jadi kalau direbahin dia memang agak sedikit sempit, tapi itu juga masih ada space kok. Ini toolboxnya tuh masih cukup. Kalau ini anggapannya ini koper ya, atau tas, bisa kok masuk 2 ya, tas koper besar-besar. Naruh galon juga bisa nih, 3 nih, bisa 1, 2, bahkan 4 kali galon masuk di sini. Oke, jadi ini bagasinya teman-teman. Ya, sangat luas sekali. Jadi emang nggak salah nih kalau dipakai buat mudik. Oke. Jadi kalau teman-teman mudik pakai ini,
barang bawaan kayaknya nggak usah khawatir, pasti muat ya. Oke, kayaknya seperti itu untuk bagian bagasi. Oke, kita tutup. Kalau dari desain juga nggak ketinggalan zaman kok. Ini masih sangat enak banget dilihat, dari belakang, dari samping, dari depan ya, desainnya juga masih sangat enak banget ya dilihat. Satu lagi yang nggak kalah penting ya, yang memang bisa dijadikan salah satu pendukung kenapa mobil ini sangat enak dipakai untuk jarak jauh, untuk mudik, yaitu mesinnya. Kita lihat mesinnya. Ini mesin Innova bensin bertransmisi otomatis dan dia ini 2000 cc. Pasti enak banget buat jalan jauh ya. Kalau cc-nya besar, torsinya besar ya, horsepower-nya itu sekitar 132 untuk yang bensin 2000 cc dan torsinya dia bisa 182 Nm. Kalau yang diesel dia torsinya lebih besar lagi 200 Nm. Tapi horsepower-nya dia kalau nggak salah lebih kecil, 102 horsepower. Untuk mesin ini sangat bandel ya. Cuma memang itu dia keluhannya, pemiliknya mungkin agak sedikit boros dan memang ini menjadi apa ya istilahnya ya keluhan untuk, bukan keluhan sebenarnya sih, memang cc yang besar, bodi bongsor, pasti bensin agak boros. Tapi kalau nyaman ya kembali lagi ke teman-teman sekalian ya, nyaman tapi boros ya mungkin ya masih worth it lah. Perawatan juga untuk Toyota menurut saya tidak terlalu sulit ya, selama dirawat dengan baik ya, oli terutama matic ya, oli mesin itu pasti mobil ini tetap nyaman dikendarai. Mengingat umurnya ini sudah hampir, ini 2011 ke tahun 2022 itu sekitar 10 tahun ya, 11 tahun ya, lihat nggak ada yang bocor, nggak ada yang rembes, jadi semua mesin masih kelihatan seger. Ini enak banget ya buat mudik nih. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih ya video singkatnya mengenai Innova ya. Setuju nggak teman-teman dengan video ini bahwa mobil Innova itu cocok kayaknya sih buat digunakan mudik lebaran? Oke, silakan tulis komentar kalian di kolom komentar yang mengenai pengalaman-pengalaman dengan mobil Innova ya. Mudah-mudahan ini videonya bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi mikir-mikir kira-kira mau mudik pakai mobil apa. Nah, saya kasih pilihan, mobil Innova adalah salah satu pilihan yang tepat untuk teman-teman yang mau mudik keluar kota, khususnya misalnya ke daerah Jawa, ke daerah Jawa Tengah ya, atau ke luar daerah bahkan yang ke Sumatera ya. Ini sangat enak sekali. Oke, itu aja videonya untuk kali ini teman-teman ya. Thanks for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.